Kadang-kadang Nabi itu membaca Al-Quran itu sebelum selesai dibacakan Jibril. Inna alaina jama'ahu wa Quran, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Jangan dului kami Muhammad, kata Allah. Tunggu kami baca dulu, baru ikuti. Itu artinya memang Al-Quran itu sudah ada di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Pena Nur Muhammad. Kolam pena Nur Muhammad inilah yang mencatatkannya di Lauh Mahfuz. Maka sebenarnya kata ulama hakikat, Nabi SAW itu sudah ada di dadanya sebenarnya Quran. Maka ketika Jibril menjumpainya di Gua Hira, disuruh baca Iqra, baca itu yang ada dalam dada. Tapi dalam riwayat dikatakan ana biqari, biasa. Orang baru pertama kenal Jibril, gemetaran. Apa yang aku baca? Maka di dalam ayat lain, Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan Al-Quran, kadang-kadang Nabi itu membaca Al-Quran itu sebelum selesai dibacakan Jibril. Inna alaina jama'ahu wa Quran, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Jangan dului kami Muhammad, kata Allah. Tunggu kami baca dulu, baru ikuti. Itu artinya memang Al-Quran itu sudah ada di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, dari seluruh mukjizat Nabi, tidak ada yang paling agung daripada Al-Quran. Walau Nabi bisa Isra Mi'raj, walau bisa membelah bulan, walau bisa memanggil air laut, mengeluarkan ikan-ikan, walau dari tangannya bisa keluar air, walau dari mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, dari semua itu yang paling agung mukjizat beliau adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quranlah yang bisa menciptakan peradaban, dan Al-Quranlah yang langgeng sepanjang masa, yang dijaga Allah sampai hari kiamat. Jadi pedoman hidup manusia. Maka yang mempersatukan umat Islam ini, ketika seluruh alat sudah habis, tak ada lagi yang bisa mempersatukannya, maka satu-satunya nanti yang bisa mempersatukan kita adalah Al-Quran. Masjid Al-Quran. Kalau pemahaman umat Islam sudah beda-beda, macam-macam golongannya, harakahnya. Tapi kalau Al-Quran, semuanya kembali kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini, kemukjizatannya itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ketika kolam mencatatkannya di Lauh Mahfuz, kata Ibnu Abbas, setelah diturunkan di Lauh Mahfuz, maka dia sudah berhuruf, ada hurufnya, ada kata-katanya. Karena yang bisa memahami firman Allah itu tidak semua makhluk. Itu harus orang yang paling dekat, itu Nur Muhammad. Sebagian menyebut istilahnya dengan turjuman, penterjemah. Allah itu tidak bisa langsung ngomong kepada hambanya. Harus orang-orang tertentu yang bisa menerimanya. Maka disitulah diutus Allah Subhanahu wa taala Rasul. Nah, setelah di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala tuliskan, maka kata Ibnu Abbas, diturunkan di Lauh Mahfuz itulah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Setelah diturunkan di Lauh Mahfuz, baru diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini langit dunia. Langit dunia ini batas alam malakut, alam malaikat. Langit dunia, baru dari langit dunia nanti diturunkan ke bumi, mengokohkan hafalan Nabi SAW. Dan Al-Quran turun, kelebihannya dia dikawal oleh malaikat. Beda dengan ilham. Kalau ilham itu dia tidak ada pengawalan, kadang-kadang bisa
digoreskan oleh setan. Maka ketika Salman Rushdie menyebut ayat-ayat setan, itu memang ada beberapa ayat yang mau dibelokkan setan, dibelokkan iblis dengan kekuatan sihirnya, tapi ditepis oleh Jibril. Maka Al-Quran itu setiap hurufnya, kata sebagian ahli hikmah, dia ada malaikatul hurufnya yang menjaganya, sehingga Al-Quran itu bisa dihafal. Ya, walaupun anak-anak bisa menghafalnya, sehingga Al-Quran itu terjaga nanti sampai akhir zaman. Tidak ada orang yang bisa merubahnya, karena masing-masing huruf itu dijaga oleh malaikat. Dan turunnya Al-Quran itu dikawal ribuan malaikat. Khususnya khawatim surah Al-Hasyr itu turun dikawal 70.000 malaikat. Maka saya termasuk yang paling suka mengamalkan ayat ini. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada bukit, maka bukit ini akan hancur berantakan, tidak bisa dilihat. Ini kekuatan Quran. Maka Al-Quran itu bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan dada, bahkan bisa menghancurkan gunung. Kalau dipergunakan untuk yang buruk, bisa. Itu ayat yang Allah sudah katakan. Tapi bagaimana caranya? Tentu dirahasiakan Allah ilmunya. Kalau diajarkan, wah, dengan sembarang orang bisa hancur ini. Bisa-bisa bukit barisan itu karena tidak ada lagi kan. Allah sendiri yang mengatakan, sekiranya Quran ini diturunkan kepada bukit, la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka dia akan hancur, tunduk, hancur berantakan karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Baru huwallahu la ilaha illa terus sampai terakhir habis. Nah, ini surah Khawatim Al-Hasyr ini turun dikawal lebih banyak malaikat, 70.000 malaikat. Maka setiap kita membaca ayat ini dengan khusyuk, dengan ikhlas, maka 70.000 malaikat akan mengawal kita. Turun, walaupun kita tidak melihatnya. Dan itu berulang apabila kita melakukannya dengan ikhlas dan khusyuk. Tidak ada sebuah kekuatan yang lebih kuat dari Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh amalan-amalan wali pun, termasuk karomah-karomah wali, banyak sekali berasal dari Quran. Saya bertemu beberapa orang mursyid, ada namanya Habib Rais. Saya share, betul gak ini Habib? Ini amalan ini, ayat ini bisa membuat kita melipat bumi. Betul? Tanya muridnya, tanya beliau langsung, beliau mengatakan, mengamalkan itu, ada ayat yang diamalkan. Itu ketika kita dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak, kita baca ayat itu pejam mata sampai kita langsung ke tujuan. Jadi ketika istri beliau katanya mau tes pegawai, waktunya sisa 10 menit lagi, sementara jarak tempuh setengah jam. Itu tak sempat. Setelah dapat taksi, argonya dulu kan pertama 6.000. Ya, sudah, pejam mata istrinya. Setelah itu capek, tiba-tiba taksinya sudah di depan. Dilihat jam, masih ada sisa 2 menit lagi, tidak telat. Dan argonya cuma masih 6.000. Argo bergerak pertama taksi dulu kan 6.000. Dan itu dibuktikan, bahkan sebagian murid beliau menjadi saksi masih hidup. Itu langsung beliau mengatakan. Muridnya juga sama. Nah, dengan apa mereka bisa mendapat itu? Dengan ayat-ayat tertentu. Maka di dalam Quran ini luar biasa, banyak sekali ilmu. Ya, bisa kita yuk kata kalau ulama kita itu dengan istilah ilmu melipat bumi. Waktu terdesak. Jadi bumi itu kayak dilipat, langsung kita sampai. Maka Al-Quran ini banyak sekali rahasianya. Sampai-sampai salah satu mursyid saya itu mendapat ilham, ya, dikasih amalan, diambil setiap ayat itu beberapa satu ayat 2 ayat, setiap ayat Quran, setiap surah itu diambil 1 ayat. Terus diambil ayat tertentu itu jadi amalan rutin. Dan kata Nabi Khidir, kata beliau itu termasuk amalan yang paling hebat, intisari Quran. Itulah yang dijadikan dengan wirid awal
salah satu tarikat saya yang namanya Qadiriyah Hanafiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri ya, Al-Qur'an itu berisi seluruh kehebatan. Maka Umar bin Khattab wajar mengatakan umat Islam, umat ini yarfa'u hadzal aqwam, umat ini ditinggikan Allah bihadzal Qur'an, dengan Qur'an ini. Wa yad'u asrin, dan orang-orang yang lainnya akan direndahkan dengan kebenaran Al-Qur'an.